Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan selalu memanjatkan puji dan syukur kepada Allah, semoga kita ada dalam lindungan, berkah dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah walhamdulillah astagfirullah wa Allahu akbar. Kembali saya dari tim Raja Wali Nusantara. Kali ini akan mengangkat terkait dengan proses penciptaan. Pada video sebelumnya sudah ada. Saya melanjutkan proses awal penciptaan. Jadi begini, saudaraku. Ketika Adam sudah diciptakan, kemudian Allah mengatakan bahwasanya aku akan menjadikan atau aku akan menciptakan khalifah di muka bumi. Kemudian malaikat protes. Tapi Allah menegaskan bahwasanya Allah lebih tahu apa yang makhluknya tidak tahu. Kemudian setelah itu diperintahkan untuk bersujud. Diperintahkan untuk bersujud dan semua bersujud kecuali iblis dan teman-temannya. Maka mulai pada saat itu terciptalah pembatas antara kanan dan kiri, antara kepatuhan dan ketidakpatuhan. Jadi iblis itu adalah simbol ketidakpatuhan. Maka kemudian iblis direposisikan di neraka dan ditugaskan untuk menjadi penguji. Dalam video sebelumnya saya sudah tegaskan bahwasanya iblis dan setan itu di neraka itu tidak ada masalah, nyaman-nyaman aja gitu. Nah, kemudian saya perlu tegaskan bahwasanya iblis itu bukanlah berasal dari malaikat yang ajajil itu ya. Iblis memang sejak awal dia tercipta dari inti api atau jan gitu. Itu perlu ditegaskan lagi. Kemudian selanjutnya Adam diajarkan kepada Adam nama-nama, semua nama yang tidak bisa dipahami oleh malaikat. Setelah Adam diajarkan nama-nama, kemudian Adam meminta izin kepada Allah untuk diciptakan pendamping dan diciptakanlah Hawa dari tulang rusuknya. Adam dan Hawa tinggal di surga. Karena iblis dan setan sudah diposisikan atau ditupoksikan sebagai penggoda, maka setan menghadap kepada Allah minta izin untuk menggoda Adam dan Hawa. Allah mengizinkan, maka masuklah setan ke dalam surga. Jadi malaikat di surga itu tidak ada pengaruh, maksudnya biasa-biasa saja. Setan di surga juga sama, biasa-biasa saja gitu. Setan di neraka juga begitu. Malaikat Malik di neraka juga biasa-biasa saja. Karena apa ya? Karena di surga dan di neraka itu sakit dan nikmatnya tergantung atas ridho atau murka Allah gitu. Oke, dilanjutkan. Maka setan masuklah ke dalam surga, kemudian menemui Adam. Di situ setan menggoda Adam tentang pohon legendaris itu atau buah kholdi itu. Adam tidak mau, kemudian mendekati Hawa. Hawa kemudian tergoda dan Hawa memakan 2 buah kholdi, sedangkan Adam memakan 1 buah kholdi. Itu ceritanya sama, di situ sama ya. Kemudian karena melanggar perintah, jadi pada prinsipnya buah kholdi itu bukan pohon terlarang gitu loh. Tapi sebenarnya pohon kholdi buah keabadian itu adalah simbol kepatuhan. Nah, karena Adam dan Hawa tidak patuh, untuk
jangan sampai mendekati atau bahkan memakan buah itu, maka seketika itu ketika sudah makan maka rontoklah baju-baju atau apa yang melekat di Adam. Kemudian Adam ditutupi oleh semacam pohon cemara. Nah, setelah itu Adam diturunkan. Nah, ini sudah mulai kisah ke bumi. Kemudian perlu ditegaskan bahwasanya Adam itu diturunkan ke dunia, ke bumi ini bukan karena kesalahannya. Memang sejak awal Adam sudah dipersiapkan untuk menjadi khalifah. Khalifah di sini penegasannya untuk menggantikan jin dan jun yang perang-perang terus itu. Jadi ketika Adam muncul sebagai Furqan, maka di situ terlihat jelas mana kebaikan dan mana keburukan. Adam diturunkan memang sudah rencana awal, tetapi Allah menginginkan ada asbab yang bisa menjadi masuk akal gitu loh. Maka setan itu dengan izin Allah masuk ke surga dan menggoda. Tanpa izin Allah tidak mungkin. Kemudian Adam diturunkan diturunkan ke bumi di dua tempat yang terpisah antara Adam dan Hawa. Hawa itu turunnya di Jabal Rahmah atau di daerah Mekah, tanah Arab Saudi. Sedangkan Adam setelah dicek secara spirit ternyata turunnya di Gunung Lawu. Jadi Gunung Lawu ini memang tempat yang memiliki hubungan yang erat antara langit dengan bumi. Nah, Adam diturunkan di Gunung Lawu. Setelah itu Adam berjalan selama 300 tahun untuk mencari Hawa sambil mencucurkan air mata dan terus berdoa. Allahumma dolamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Itu selama 300 tahun. Nah, setelah bertemu dengan Hawa, kemudian bertemu lagi, menikah, kemudian punya anaknya tersebar. Anak Adam ini tersebar. Nah, ini yang jadi perhatian di sini. Di Sangiran atau ya di daerah Sangiran itu ada manusia purba. Nah, ini manusia purba. Ini hubungannya dengan Adam juga sebenarnya. Perlu ditegaskan begini. Sebelum Nabi Adam lahir, tidak ada makhluk yang diciptakan. Tidak ada. Maksudnya makhluk fisik yang diciptakan manusia itu tidak ada. Maka setelah diteliti, setelah dicek secara spirit, ternyata yang ada di Sangiran, yang ada di Trinil itu adalah keturunan Adam generasi Nabi Idris. Jadi ketika Adam sudah bertemu kembali dengan Siti Hawa di Jabal Rahmah, kemudian hidup di sana dan berketurunan. Nah, sebagian keturunannya menyebar ke pulau-pulau besar. Bagaimana Adam bisa berjalan dari Gunung Lawu ke Jabal Rahmah? Maksudnya itu kan berjalan mungkin memutar-mutar ya selama 300 tahun. Karena usia Adam sekitar 1000 tahun. Nabi Adam itu tingginya 40 meter. Pada waktu itu Jawa dan Sumatera masih menyatu, Jawa dan Kalimantan masih menyatu. Maksudnya tidak ada laut di situ. Maka menjadi logis ketika Adam bisa berjalan sampai ke Jabal Rahmah itu. Jadi, nah, ketika sudah bertemu kembali dengan Hawa, kemudian Adam beranak itu, maksudnya beranak pinak. Nah, berketurunan, maka sebagian keturunannya itu ada yang kembali ke Pulau Jawa. Jadi menyebar di semua pulau yang ada. Nah, yang ada di Indonesia atau yang ada di Mojokerto, yang ada di Sangiran itu adalah manusia, asli manusia
pada generasi Nabi Idris. Manusia pada generasi Nabi Idris. Jadi mereka mampu menyebar sampai ke Pulau Jawa. Belum ada banjir waktu itu, jadi bisa berjalan lewat darat. Itu adalah manusia keturunan Adam yang hidup pada generasi Nabi Idris di situ. Jadi tidak benar bahwasanya yang disangka itu manusia purba atau manusia makhluk sebelum Adam, karena Adam adalah sosok yang Allah pertama kali ciptakan. Maksudnya sosok manusia yang pertama kali diciptakan. Sebelum Adam tidak ada. Jadi itu di Sangiran itu adalah manusia yang hidup pada generasi Nabi Idris. Kemudian kenapa fisiknya berbeda? Begini, telur itu warnanya sama, bentuknya sama, warnanya sama. Telur ayam maksudnya. Tapi ketika telur itu menetas, itu menghasilkan ayam dalam warna-warni yang berbeda. Maksudnya bagaimana? Dia manusia asli, tetapi bentuk dan warna kulitnya tidak sama atau seperti itu. Nah, kita pun saat ini sama-sama manusia dengan orang Eropa, sama-sama manusia dengan orang Cina, sama-sama manusia dengan orang Afrika, tetapi memiliki karakter tubuh, memiliki warna kulit, memiliki bola mata, memiliki pokoknya bentuk wajah yang berbeda. Jadi itu dipengaruhi oleh gen dan dipengaruhi oleh alam atau lingkungan, panas dan tidak panasnya. Jadi manusia di Sangiran itu adalah manusia keturunan Adam, generasi Nabi Idris. Itu tapi bukan Nabi Adam, tapi itu keturunan Adam, generasi Nabi Idris. Itu jadi setelah Nabi Adam turun di Lawu, kemudian ketemu di Jabal Rahmah dengan Siti Hawa. Nah, daerah-daerah yang dilewati oleh Adam itu, karena Adam terus berurai air mata, itu daerahnya menjadi subur dan berkah. Jadi Adam tidak langsung ketemu menarik garis lurus seperti pesawat dari Jawa ke Mekah, tidak. Dia keliling dunia lah gitu selama 300 tahun. Nah itu setelah itulah maka anak keturunan Adam kemudian menyebar dan terus menyebar, beranak pinak, menyebar di semua tempat. Sampai kemudian Nabi Idris, Nabi Nuh, banjir besar. Nah, jadi nyambungnya nanti Nabi Nuh kan di Ambarawa. Jadi keturunan Adam generasi Idris yang ada di Sangiran itu nanti berketurunan di daerah Ambarawa, maka dari situlah lahir Nabi Nuh gitu loh. Nabi Nuh lahir di Ambarawa. Kemudian ada banjir besar itu dan Nabi Nuh berangkat atau berlayar entah kemana, belum diketahui. Demikian proses awal penciptaan. Dapat dipastikan, ditegaskan bahwasanya ternyata Nabi Adam itu turunnya di Gunung Lawu, tepatnya di Candi Ceto. Candi Suku, bukan Ceto, Candi Suku. Jadi Nabi Muhammad menerima wahyu di Gunung Lawu untuk ayat-ayat surga di situ. Kemudian Nabi Adam pun turun di situ. Kemudian di situ ada patung yang menggambarkan manusia terbang. Nah, itu bukanlah peninggalan peradaban yang sangat jauh, bukan. Itu adalah peninggalan peradaban kerajaan lah, mungkin Majapahit atau sebelumnya, yang mampu menembus bahwasanya di situ adalah portal langit dengan bumi. Sehingga mereka sering melihat orang-orang terbang gitu loh, padahal di situ memang portalnya langit dan bumi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.